Pemirsa, koordinasi antar wilayah dipercaya sebagai obat mujarab mengakhiri siklus banjir kiriman. Namun hingga saat ini, Kemendagri tidak kunjung membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Pemirsa, tradisi kenaikan harga yang selalu menyertai bulan puasa dan hari raya, pekan ini menjadi sorotan warga. Apakah upaya pemerintah sudah cukup ampuh untuk menjaga stabilitas harga? Pekan ini, publik juga menyoroti mengenai gelombang PHK. Bagaimana kemampuan pemerintah mengantisipasi dan memberi solusi atas kebutuhan lapangan kerja di negeri ini? Reportase dan analisa 3 berita yang menjadi perhatian pemirsa telah kami siapkan untuk Anda. Anda juga dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metrotv. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Report. Pemirsa, banjir kiriman mengakibatkan ribuan rumah di Jakarta terendam. Banjir lebih parah dialami warga Bekasi, Jawa Barat. Pemicu utama banjir kiriman adalah persoalan tata ruang serta kerusakan lingkungan. Karena air mengalir dari hulu ke hilir, maka mitigasi banjir kiriman butuh koordinasi antar daerah. Top Report melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan, apakah Anda optimis Jakarta dan sekitarnya dapat bebas banjir? Dan hasilnya 53% responden mengaku optimis. Setahun sudah pemerintah pusat menggodok pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagai solusi memperbaiki penanganan berbagai persoalan di Jabodetabek. Lalu apa yang menjadi kendala? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Hujan lebat dan banjir kiriman kembali membuat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi terendam. Banjir menjadi bencana yang terus berulang tak kunjung usai membuat perekonomian warga makin terpuruk. Dampak kerugian terus memuncak seiring ketinggian banjir dan luasnya wilayah terdampak. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap dan merendam ratusan rumah di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu. Dampaknya, tinggi muka air Kali Ciliwung di Bendung Katulampa langsung naik menjadi 220 cm atau berstatus siaga 1. Tingginya curah hujan di kawasan Bogor juga memicu peningkatan debit Kali Cilengsi Cikeas hingga membuat sejumlah perumahan di Gunung Putri Bogor diterjang banjir. Salah satunya perumahan yang dihuni Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang terendam banjir 1,5 meter. Yuliot dievakuasi dari rumahnya menggunakan perahu karet dari tim gabungan TNI Polri dan BPBD. Banjir kiriman yang menerjang Jakarta langsung dirasakan warga awal pekan ini. Kami merekam sejumlah evakuasi korban banjir yang berlangsung dramatis. Salah satunya di Keramat Jati, Jakarta Timur. Di permukiman Cililitan kecil ini, ketinggian banjir mencapai 3 meter yang diakibatkan luapan air sungai Ciliwung. Petugas pemadam kebakaran harus merangkak di plafon rumah untuk mengevakuasi satu keluarga. Di kawasan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur, petugas juga mengevakuasi balita, lansia, dan ibu hamil yang bertahan di lantai 2 rumahnya. Petugas menggunakan portable boat karena kondisi rumah berada di gang sempit dan dekat sungai yang berarus deras. Banjir akibat luapan aliran sungai Ciliwung juga terjadi di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berbekal perahu karet, pelampung, dan tali, petugas menerobos banjir yang dalam dengan arus cukup deras untuk mengevakuasi bayi dan seorang anak yang terjebak di salah satu rumah yang terendam banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan banjir di Jakarta mayoritas merupakan banjir kiriman. Berdasarkan catatan dari BPBD Jakarta, ada 105 rukun tetangga yang kebanjiran. Titik banjir terparah berada di Kelurahan Gedong dengan ketinggian air mencapai 5 meter pada Selasa siang. Bahwa akan dilakukan segera untuk
modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Selain merendam Jakarta, banjir kiriman juga menerjang Bekasi, Jawa Barat. Derasnya banjir di Bekasi bahkan menghanyutkan sebuah mobil minibus. Mobil dalam video amatir ini berada dekat Sungai Cikarang di Kampung Nawit, Desa Kertarahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengemudi mobil berhasil keluar setelah mobil sempat tersangkut di tiang listrik. Yang parah adalah Kota Bekasi, ya. Dari 11 kecamatan ada 8 kecamatan yang terkena banjir. Sekarang masih dilakukan penanganan, ya. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat yang kelihatannya parah, Kabupaten Bogor dengan Bekasi, ya. Datangnya banjir di Bekasi terekam saat air masuk ke dalam Mega Bekasi Hypermall di pusat kota Bekasi. Terlihat pengunjung lari berhamburan, menaiki eskalator dan menuju ke lantai atas mall. Banjir diakibatkan tanggul Kali Bekasi yang berada di samping Mall Mega Bekasi jebol, air pun menerabas masuk ke area parkir hingga lobi mall. Banjir langsung memenuhi area lantai bawah dan genangannya juga membuat sejumlah etalase dan stan-stan toko terendam. Pengunjung pun dilaporkan terperangkap di dalam mall. Pada akhir Maret 2024, DPR mengesahkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Salah satu nilai strategis UU DKJ adalah amanat pembentukan daerah kawasan aglomerasi. Fungsinya mengarahkan perencanaan dan pembangunan di Jabodetabek JUR untuk mengatasi berbagai problematika kota Jakarta dan kawasan satelitnya seperti banjir, macet, sampah, air bersih, dan sebagainya. Gagasan Dewan Kawasan Aglomerasi merupakan sebuah terobosan karena meletakkan perencanaan dan pembangunan Jabodetabek JUR sebagai sebuah kesatuan, namun hampir 1 tahun disahkan amanat UU DKJ itu tak kunjung diwujudkan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai banjir kiriman yang melanda sebagian wilayah di Jakarta jauh berkurang sejak adanya Waduk Ciawi dan Sukamahi. Bendungan kering Ciawi dan Sukamahi dirancang untuk menampung air hanya saat musim hujan atau ketika debit air meningkat. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal, kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan dan kami akan melakukan itu. Waduk kering dibuat dan diresmikan pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan target mengurangi 30% banjir kiriman. Namun pekan ini, Joko Widodo berkilah waduk kering tidak efektif bila curah hujan terlalu tinggi. 2 bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ini waduk kering untuk menahan air. Tapi kalau airnya juga terlalu banyak, ya waduk ini juga nggak akan bisa menampung, sehingga mau tidak mau air harus keluar. Dan kemarin memang saya mendapatkan informasi memang intensitas hujannya di atas memang sangat tinggi sekali. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah banjir Jabodetabek secara permanen. Baiknya dibuat simpul bendungan kedua untuk wilayah das tengah dari Ciliwung, misalnya di wilayah Depok, atau kemungkinan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya itu melalui Cikeas dan Cilengsi yang masuk ke Kali Bekasi itu juga ada bendungan. Saat membuat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta setahun lalu, DPR mengamanatkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Tujuannya untuk memberi solusi masalah klasik ego kewilayahan serta konflik kepentingan antar daerah di Jabodetabek JUR. Dengan adanya
satu dewan yang menjadi forum bersama ini, hal-hal yang menjadi benturan ataupun ada konflik di situ mampu dibicara dalam forum ini. Kan beda nih, kalau misalnya bupati itu ada persoalan dengan Jakarta yang sifatnya provinsi, maka dia harus menarik Gubernur Jawa Barat untuk berbicara dengan sesama gubernur. Nah, kalau nanti sudah punya forumnya tersendiri. Pemerintah pusat pun mengakui solusi jangka panjang banjir kiriman adalah koordinasi dari wilayah hulu ke hilir karena akar masalahnya adalah tata ruang. Namun hingga pekan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri menyatakan belum juga tuntas menyusun aturan main. Jadi Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berjalan dengan baik. Utamanya adalah mencegah bencana gitu. Nanti ini Kemendagri akan mengkoordinasikan ini terkait dengan perumusan substansi dari kewenangan Dewan Aglomerasi. Jadi penting di situ. Dulu kami ada forum BKSP namanya. Nah, ini yang akan direvitalisasi supaya lebih bergigi gitu loh. Karena kalau nggak berulang terus. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi yang biasanya dipicu kerusakan ekologi. Dengan konsep kawasan aglomerasi, penanganan banjir tak lagi menjadi urusan Pemda sendiri-sendiri, namun menjadi urusan bersama yang terkoordinasi. Pertanyaannya, kapan Pemda di kawasan Jabodetabek Jur dapat mulai bekerja sama jika hingga kini Kemendagri belum juga tuntas menyiapkan aturan pendukungnya? Dari Jakarta, Nurul Zenita, Untung Widodo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.